Banyak pemain yang sukses di lapangan hijau, setelah pensiun tetap berkarir di dunia sepak bola. Salah satu pilihan yang sering diambil oleh mantan pemain adalah menjadi pelatih. Di antara para pemain tersebut ada yang sukses menjadi pelatih, ada pula yang gagal. Berikut ini adalah para gelandang hebat, yang memilih untuk berkarir sebagai pelatih setelah pensiun sebagai pemain sepak bola. Josep Guardiola adalah salah satu sosok yang berpengaruh dalam dunia sepak bola, baik sebagai pemain maupun pelatih. Josep Guardiola adalah gelandang yang pernah membela Barcelona, dan berkontribusi besar untuk kesuksesan tim di tahun 1990-an. Namun, prestasi terbesarnya justru saat ia menjadi pelatih. Setelah pensiun dari pemain sepak bola, Josep Guardiola mengambil alih kursi pelatih di Barcelona, dan membawa Barcelona ke puncak kejayaan. Ia berhasil meraih 3 gelar Liga Champions bersama Barcelona, dan membentuk tim yang terkenal dengan permainan tiki-taka yang memukau. Setelah itu, Josep Guardiola melanjutkan karirnya di Manchester City, di mana ia juga berhasil mengumpulkan banyak trofi bersama Manchester City. Sebelum menjadi pelatih, Zinedine Zidane sudah mencetak banyak prestasi bersama Real Madrid sebagai pemain. Ia berhasil mengumpulkan banyak trofi, di antaranya trofi Liga Champions, trofi Liga Spanyol, Piala Liga Spanyol, Piala Super Eropa, dan Piala Dunia antar klub. Setelah pensiun pada tahun 2006, Zinedine Zidane sempat menjadi penasihat Presiden Real Madrid, Florentino Perez. Zinedine Zidane kemudian dipercaya menjadi asisten pelatih Carlo Ancelotti pada musim 2013-2014. Di musim berikutnya, ia juga menjabat sebagai asisten pelatih, sekaligus pelatih kepala Akademi Real Madrid. Zinedine Zidane diangkat menjadi pelatih Real Madrid mulai musim 2015-2016. Ia kembali ke Real Madrid pada Maret 2019 setelah sempat meninggalkan klub tersebut. Dalam karir kepelatihannya, Zinedine Zidane berhasil meraih 3 gelar Liga Champions, 1 trofi La Liga, 2 Piala Super Spanyol, 2 kali Piala Super Eropa, dan 2 gelar Piala Dunia antar klub. Selama karir bermainnya, Diego Simeone merupakan gelandang bertahan yang kuat. Ia dikenal sebagai gelandang box-to-box yang gesit, teknikal, serta mampu menghentikan serangan lawan dan memulai serangan. Ia juga mampu membawa Atletico Madrid meraih gelar Liga Spanyol pada musim 1995-1996. Setelah itu ia pindah ke Italia dan bermain untuk Inter Milan dan Lazio. Setelah pensiun sebagai pemain, ia memulai karir kepelatihannya di sepak bola Argentina, sebelum kembali ke Atletico Madrid sebagai pelatih pada bulan Desember 2011. Di sana ia membangun Atletico Madrid menjadi salah satu tim top di Spanyol dan Eropa. Diego Simeone mampu meraih gelar juara Liga Spanyol untuk pertama kali sebagai pelatih pada musim 2013-2014. Kiprah Diego Simeone di Atletico Madrid mampu mengganggu dominasi Real Madrid dan Barcelona. Sebagai pemain, Mikel Arteta pernah membela beberapa klub seperti Barcelona, PSG, Glasgow Rangers, Real Sociedad, Everton, dan Arsenal. Ia memutuskan pensiun di Arsenal pada tahun 2016 setelah meraih 2 gelar FA Cup dan FA Community Shield. Setelah itu, Mikel Arteta memulai karir kepelatihannya sebagai asisten Josep Guardiola di Manchester City. Dengan pengalaman yang didapat dari Josep Guardiola, Mikel Arteta dipercaya untuk menjadi pelatih Arsenal pada Desember 2019, menggantikan Unai Emery. Mikel Arteta membawa perubahan positif dalam performa tim, dengan fokus pada taktik yang disiplin dan pengembangan pemain muda. Ia berhasil mengembalikan Arsenal kembali ke persaingan juara Liga Inggris. Mikel Arteta sukses membawa Arsenal meraih trofi Piala FA pada musim 2019-2020. Xavi Hernandez merupakan salah satu legenda Barcelona yang paling banyak berkontribusi untuk klub. Ia membela Barcelona selama 17 tahun sejak tahun 1998 hingga 2015. Ia sudah bermain dalam 945 pertandingan dan mencetak 113 gol. Sebelum memutuskan gantung sepatu pada 2019, Xavi pindah ke Al Sadd SC di Liga Qatar, setelah kontraknya di Barcelona habis. Setelah pensiun, Xavi langsung dipercaya menjadi pelatih Al Sadd dan berhasil meraih 2 trofi, yaitu Qatari Super Cup 2019 dan Qatar Cup 2020.
Kontraknya dengan Al Sadd berlangsung hingga Juni 2021, sebelum akhirnya dia kembali ke Barcelona, klub yang membesarkan namanya. Di Barcelona, Xavi sukses membawa Barcelona meraih gelar juara Liga Spanyol musim 2022-2023. Namun pada musim berikutnya Barcelona gagal juara, dan hubungan antara Xavi dengan Presiden Barcelona Joan Laporta memburuk. Hingga akhirnya Xavi dipecat pada akhir musim 2023-2024. Selama karirnya sebagai pemain sepak bola, Steven Gerrard hanya membela dua klub, yakni Liverpool dan LA Galaxy. Setelah 2 tahun bermain di Amerika, ia memutuskan untuk pensiun pada tahun 2017. Setelah itu, Steven Gerrard dipercaya untuk melatih tim junior Liverpool, dan kemudian diangkat sebagai pelatih Liverpool U18. 2 bulan setelahnya, ia sempat menjabat sebagai pelatih kepala Liverpool, meskipun hanya untuk waktu yang singkat. Steven Gerrard kemudian meninggalkan Liverpool dan melanjutkan karirnya di Skotlandia bersama Glasgow Rangers FC, pada tahun 2018 dengan kontrak hingga 2024. Namun, pada musim 2021-2022, dia memilih untuk kembali ke Liga Inggris dan menjadi pelatih Aston Villa. Setelah meninggalkan Aston Villa, Steven Gerrard akhirnya bergabung dengan klub kaya di Liga Arab Saudi, yakni Al-Ettifaq, pada tahun 2023. Ia berhasil mengajak beberapa pemain Liverpool untuk bergabung dengannya di Liga Pro Saudi, dengan tawaran gaji yang sangat menggiurkan. Pendukung Manchester United pasti sudah akrab dengan nama Ryan Giggs. Ia menghabiskan seluruh karirnya sebagai pemain sepak bola di Manchester United. Selama karirnya sebagai pemain, Ryan Giggs berhasil meraih berbagai trofi, termasuk trofi Premier League, FA Cup, Piala Liga, FA Community Shield, Liga Champions, UEFA Super Cup, Intercontinental Cup, dan Piala Dunia antar klub. Setelah itu, dia dipercaya menjadi asisten pelatih David Moyes di Manchester United. Setelah David Moyes dipecat, Ryan Giggs sempat menjadi pelatih sementara. Setelah itu ia kembali menjadi asisten pelatih baru MU yakni Louis van Gaal. Dengan pengalaman yang cukup dan pernah menjadi analis pertandingan, Ryan Giggs resmi menjadi pelatih timnas Wales pada Januari 2018 dengan kontrak hingga 2022. Saat ini, Ryan Giggs fokus untuk membesarkan klubnya, Salford City yang bermain di kasta keempat Liga Inggris. Frank Lampard pernah membela beberapa klub, seperti West Ham United, Swansea City, Chelsea, Manchester City, dan New York City. Namun, karirnya melambung saat ia membela Chelsea. Setelah pensiun pada tahun 2017, Frank Lampard melanjutkan karirnya di dunia kepelatihan. Ia mulai sebagai pelatih tim junior Chelsea. Kemudian ia melatih Derby County dengan lisensi UEFA A yang dimilikinya. Pengalamannya di Derby County membuat Chelsea merekrutnya pada Juli 2019 hingga 2022. Di musim pertamanya, Lampard menunjukkan performa yang cukup baik, tetapi sayangnya hanya bertahan semusim karena dianggap tidak berhasil meningkatkan prestasi tim. Setelah semusim melatih Everton pada musim 2022-2023, kini Frank Lampard bekerja di manajemen Chelsea. Andrea Pirlo dikenal sebagai gelandang bertahan yang pernah membela beberapa klub. Ia pernah membela Brescia, Inter Milan, Reggina, AC Milan, Juventus, dan New York City di Amerika. Dari 6 klub tersebut, Andrea Pirlo telah bermain dalam 756 pertandingan, dan mencetak 73 gol sebelum akhirnya memutuskan untuk pensiun pada tahun 2018. Andrea Pirlo memulai karir sebagai pelatih Juventus U23, dengan bantuan Robert Baronio sebagai asisten pelatih. Kembalinya Andrea Pirlo ke Turin adalah langkah awal untuk menangani tim senior Juventus. Namun ia hanya 1 musim menangani Juventus, yakni pada musim 2020-2021. Ia juga sempat melatih klub Turki, Fatih Karagümrük di musim 2022-2023. Kini Andrea Pirlo menjadi pelatih Sampdoria sejak tahun 2023.